Ke-11, nginep. Tato naga, tato naga, tato naga. Kata itu terus terulang di kepala Baby. Lebih parah lagi saat setelah sholat Asyar dan kembali pakai baju dinas, alias baju olahraga yang tadi ia pakai dan kembali ke musyola Banat. Ia kembali bertemu dengan Ustadz Hamad. Aduh, kini matanya malah tertuju pada dada kiri, dada kiri, dada kiri. Seperti kepalanya sudah mulai ngehang. Baby akhirnya menggelengkan kepalanya karena merasa ini tak normal. Tak sehat juga untuk kesehatan dirinya. Masa iya yang terulang cuma tato naga dan dada kiri? Ia mulai kerja kembali, berusaha fokus dan menuliskan kalimat yang harus dilukis. Antama man ahbabta, yang artinya, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Bukan cinta. Cinta begitu, tapi maksudnya orang yang kau kagumi. Ya kalau kita mencintai idola, makanya disuruh idolakan orang yang soleh, biar apa yang kita suka bisa membawa ke kebaikan, di dunia dan akhirat. Gitu. Bukan karena maksudnya aku ada dengan Ustadz Hamad. Apa itu cinta? Gak ya? Lagi kepikiran urusan cinta. Muncul lagi deh kalimat. Dada kiri, tato naga. Astaga. Baby benar-benar dibuat pusing dan serba salah. Kini kalau menghadap ke arah Ustadz Hamad, matanya hanya tertuju pada dada kiri itu. Jeti menerka-nerka. Apa benar ada tato naganya? Sudah selesai? Belum. Ini baru selaya. Ustadz, saya lapar loh. Gak dikasih makan? Tanya Baby. Sebenarnya dia hanya cari alasan saja biar Ustadz Hamad pergi meninggalkannya sendiri. Oh, makan apa? Cilok aja kamu gak bisa karena ada kacangnya. Makanan apa jam segini? Gumamnya malas. Refleks Baby menengok. Dia yang sedang berdiri dengan dua kuas. Satu kuas tipis, satunya kuas tebal. Ini demi efisiensi waktu saja. Baby menoleh dan langsung berhadapan dengan Ustadz Hamad. Lagi, bukannya menatap ke wajah dia malah ngeliat ke dada kiri. Astagfirullah. Gumamnya salah tingkah sendiri. Dia berbalik lagi menghadap pagar. Dan mengucap kata istighfar terus-terusan. Kenapa kamu? Victoria. Masih kecil udah kotor aja itu otak. Ledek Ustadz Hamad. Enggak ya. Enak aja. Balas Baby. Wong aku kepikiran tato naga di dada kiri. Aduh. Terus gimana? Kan bisa Ustadz. Cilok aja kasih kecap doang. Ya itu aja deh. Ya begitulah orang yang alergi kacang. Gak bisa pakai bumbu normal. Kecap doang dah. Sama minta kaldu dikit. Biasanya si abang-abangnya udah ngerti. Kalau dikasih kecap doang soalnya anyep rasanya. Untungnya Ustadz Hamad langsung pergi begitu saja. Untung aja. Gak sanggup mikir normal aku kalau ada dia. Gara-gara tato naga. Tapi kan kalau orang tatoan itu. Dia jadi berpikir lagi. Bagaimana hukumnya orang yang tatoan kalau sholat? Bukannya gak boleh ya? Tapi kalau sekiranya menghapus tato itu sulit dan terlalu banyak atau terlalu menyakitkan. Kayaknya gak apa. Tapi seberapa besar si tato naga itu sampai Ustadz Hamad gak hapus coba? Selamat aja. Dia udah gak dimandorin Ustadz Hamad kini. Kenapa? Karena bukannya melukis kalimat berbahasa Indonesia dari kalimat Arab yang ia lukis. Ia malah menulis tato naga besar dada kiri. Astagfirullah, apa gak kebangetan ini otak? Umpatnya. Lalu menghapus itu semua dengan sapuan cat putih. Jadinya mesti ngelayar lagi backgroundnya. Allahu Akbar. Gara-gara tato. Untungnya ia bisa bekerja dengan cepat. Dan saat Ustadz Hamad datang ia sedang melis pinggiran kaligrafinya. Selamat, pikir Baby. Nih, cuci tangan dulu. Duduk baru makan. Ucap Ustadz Hamad memberikan cilok banyak bener plus airnya. Ya gitu deh. Cilok berkuah seperti bakso tapi lebih sedikit kuahnya. Lalu dikasih kecap. Ada botol air minum juga. Jadinya, Baby cuci tangan di keran terdekat dan duduk bersila di depan pagar lagi, sambil makan sambil kerja. Biar cepat kelar. Untungnya sudah tak ada keramaian dari Mbak Ruby saat ini. Aman. Walau kalimatnya masih membekas di kepalanya. Makan dulu, baru kerja lagi. Kritik Ustadz Hamad kepada Baby yang memilih meletakkan bungkusan cilok di pangkuannya dan sambil ngunyah dia sambil ngelis.
Biar cepat kelar Ustadz. Biar saya bisa tidur leleh. Jawab Baby yang jujur saja badannya sudah pegel dari atas ke bawah. Kamu malam ini nginep di rumah saya. Mendadak Ustadz Hamad bicara seperti itu, dan hal ini membuat Baby menoleh. Membalikan tubuhnya karena kaget. Hih, kenapa gitu? Protesnya. Bukannya mereka masih sama-sama ada kewajiban. Jeti gak boleh nginep-nginepan kan? Ya disuruh Pak Kiai. Mau gimana? Mau nolak kamu? Ya gak gitu. Tapi kan saya masih pelajar Ustadz. Protes Baby. Kalau dipikir-pikir, iya Jeti jauh lebih berani sekarang sama orang yang satu ini, dibanding dulu. Dia lebih banyak mengalah. Dulu ngelihat wajahnya aja udah ticep. Lah sekarang sudah bisa protes adep-adepan gini. Walau setengah mati Baby menahan hasrat mau ngeliat ke dadanya Ustadz Hamad. Dada kiri, tato naga. Ampun dah. Peletak. Dia kena jitak. Lincah kali itu tangan bisa main jitak dan sakit juga. Aduh, kok kekerasan sih Ustadz? Keluh Baby memegangi jidatnya yang rasanya nyut-nyutan. Entar saya pingsan gimana? Gerutunya. Biarin. Intinya nanti kamu ke rumah saya. Ada hal yang perlu dibicarakan. Lah kenapa gak di sini? Protes Baby lagi. Yang mau ngomong Pak Kiai dan Bu Nyai. Beliau maunya di rumah. Gitu, Nona. Apa paham sekarang? Besh. Rasanya malu setengah mati. Setelah Baby dipanggil seperti itu. Walau ia tahu, Ustadz Hamad mengatakan itu karena sarkas. Tapi tetap saja. Ya gak sih? Ho, gitu ya. Terus saya ganti bajunya di mana? Masa saya pakai baju begini? Si Oneng. Kenapa juga bicara begitu? Aduh, bawa baju dari asrama. Mandi di rumah aja biar gak lama. Kah kok gitu Ustadz? Kenapa saya gak mandi aja dulu? Hayo. Kini Ustadz Hamad mendelik. Menjulurkan tangannya lagi ke depan. Seperti mau jitak. Baby cepat menutup mulutnya dan jidatnya dengan tangan satunya. Ia berbalik lagi dan kembali kerja sambil makan cilok. Galak banget dah. Mainnya kekerasan dalam rumah tangga. Awas nanti dituntut Pak Hotman Paris loh. Gerutunya refleks. Oh Saikit. Keluh Baby tiba-tiba. Karena pinggangnya dicubit. Loh kok dicubit sih? Protesnya. Kamu pakai ngancem segala, Hotman Paris segala. Balasnya dengan alis terangkat. Baby berdecak. Aku ngomongnya kenceng ya, kirain di dalam hati. Gumamnya tanpa dosa lagi. Tapi jangan main kasar kenapa sih Ustadz? Saya kan masih kecil, masa dikasarin? Orang semuda saya itu butuh diperhatiin. Dibimbing dan dikasih perhatian yang cukup. Didukung. Gitu loh. Baby menengok, melirik takut. Aduh, yang manten Anya. Bikin iri aja. Kemana-mana barengan dan mesra-mesraan. Padahal kalian harus ngerahasiain ini kan, jangan pede Allah. Nanti ketahuan loh. Ada suara perempuan mendekat dan saat dilihat itu adalah Ning Ningrum. Pede apaan tuh Ning? Tanya Baby. Public display affection. Alias mesra-mesraan di depan publik. Ya kayak kalian ini. Balas Ning Ningrum. Baby melihat ke arah Ustadz Hamad dan wajahnya datar. Seperti tak suka dengan kedatangan Ning Ningrum. Emang tadi dibilang mesra-mesraan ya? Orang saya abis dicubitin sama Ustadz Hamad kok. Apanya yang mesra? Balas Baby heran. Kita nggak gitu koning. Ini udah mau selesai kok. Bentar. Baby benar-benar fokus untuk cepat selesai. Dia mau kabur dari situasi ini. Canggung banget gak sih? 15 menit setelahnya ia selesai. Dan begitu ia berbalik, ia melihat Ning Ningrum dan Ustadz Hamad sedang bicara serius. Dan seperti sedang berdebat. Dari jauh begini, karena Baby ada di pagar dan keduanya di pelataran musyola, ia Jeti bisa melihat keduanya. Satu frame. Dan Baby sadar, mereka cocok. Kalau aja Ning Ningrum belum menikah. Pasti Ustadz Hamad nikahnya sama beliau. Bukan sama Baby. Di dalam rumah Ustadz Hamad, beneran dong dia mandi di sini. Dan memakai sabun milik si Ustadz galak itu. Untungnya ia memang membawa handuk dan baju ganti. Jadi ia tak kewalahan untuk ganti baju.
Ia sudah dikasih makan dan sudah anteng karena semua tugasnya sudah selesai. Yep, tugas membabi buta itu sudah selesai semua. Baby aja ajaib sama kemampuannya. Kok bisa? Jadilah dia menunggu kedatangan Kiai Rozek dan istrinya sambil nyemil kerupuk upil. Iya itu namanya. Kerupuk upil. Enak ya. Kok gak datang-datang ya Ustadz? Saya jam 9 udah ngantuk biasanya. Ini udah mau setengah 9 loh. Kalau gini saya mending tidur di asrama aja. Protes Baby. Ia mengganggu kedamaian si Ustadz yang lagi baca buku. Udah mukanya sangar dalam mode standar. Tambah dia lagi mode serius. Sangarnya nggak ngotak. Apalagi waktu diganggu Baby dengan keluhannya. Kalau ada bacosongnya. Pasti ada istilah, bombastic side eyes. Karena itu yang terjadi. Dia dilirik dengan lirikan mematikan dari samping. Baby meringis. Maaf. Kamu kalau diperintah sama guru, itu yang tunduk. Biar berkah ilmu kamu. Masa disuruh nunggu semalam aja di sini gak mau? Kamu sudah dikasih ilmu. Dibimbing. Gak ada terima kasihnya. Ya, salah. Karena ini. Bisa mengaktifkan mode kuliah subuh ala Ustadz Hamad, batin Baby. Maaf. Saya cuma khawatir, soalnya saya nggak pernah nginep di rumah lelaki. Tunggu. Kalau ngantuk tidur, gak usah banyak protes. Lalu dia kembali membaca bukunya. Baby menelan saliva susah payah. Apa dia bilang, kalau ngantuk tidur? Di mana? Cuma ada satu kasur. Masa ia tidur sekasur? Gak banget kan? Gak mungkin ya. Kalau hamil gimana? Kalau tidur sekasur bisa langsung hamil gak sih? Sampai jam setengah 10 ia bertahan dan sudah gak sanggup lagi akhirnya dia berdiri dan main tidur aja di kasurnya si Pak Ustadz. Duh kasurnya aja bau dia. Bikin sungkan yang mau tidur. Takut kena hukuman lagi, batin Baby. Tapi ia memutuskan masa bodoh. Ia sudah ngantuk pakai banget. Tidur aja lah. Apa kata nanti? Kalau benar Pak Kiai datang. Dia akan dibangunkan kan?